semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Di masa pandemi seperti sekarang, dan kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, terkadang kita jadi suka ngemil, atau tidak suka duduk-duduk sore di rumah sambil minum kopi atau minum teh, tetapi bingung memilih makanan pendampingnya. Kalau roti sepertinya sudah biasa ya. Akan tetapi roti kali ini berbeda dari roti-roti pada umumnya. Dan tentunya sangat cocok untuk menemani waktu-waktu senggang kalian. Jadi penasaran kan seperti apa rotinya? Yuk kita simak bersama. Nah, ini dia rotinya, roti ikan rono. Jika biasanya roti berisikan keju, selai, coklat, ataupun kacang, kali ini roti berisikan makanan khas Sulawesi Tengah, yaitu sambal rono. Sambal rono merupakan makanan yang berbahan dasar ikan rono atau ikan teri yang ditumis hingga kering. Biasanya sambal ikan rono ini dimakan dengan nasi, tetapi kali ini menjadi isian roti. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Langsung saja kita coba ya. Ini dia ikan rononya. Langsung kita coba. Jadi sulit berhenti ya. Rasanya sangat nikmat. Nah, roti ikan rono ini bisa dibuat secara sederhana di rumah loh. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita buat. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada tepung terigu ini 500 gram, kemudian juga ada mentega 100 gram, juga ada 1 butir telur, kemudian ada garam 2 sendok makan, ada juga gula 5 sendok makan, juga vanili setengah sendok makan, ada raginya 2 sendok makan sudah ditaruh ke air, kemudian juga ada susu cair sekitar 200 ml. Cara membuatnya yang pertama kita campurkan dulu telur, kemudian garam, kemudian juga gula, kemudian juga raginya, dan susu. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Jika sudah tercampur, kita masukkan tepung terigu, secara perlahan-lahan saja dulu. Sedikit demi sedikit kita aduk dulu. Kita masukkan lagi tepungnya sampai habis ya, semuanya 500 gram. Jika sudah, kita aduk lagi sampai rata dulu. Kalau sudah, kita uleni sampai kalis ya, pakai tangan boleh diaduk-aduk sampai tidak melengket lagi ya. Jika sudah seperti ini, kita campurkan lagi menteganya ya. Kalau sudah cukup kalis kayak begini, kita simpan dulu, ditutup sampai sekitar 1 jam. Selagi kita menunggu, kita akan membuat isiannya. Di sini sudah ada ikan teri yang diungkep dengan air.
jadi sudah lebih lembek. Bumbunya ada kemiri, bawang putih, bawang merah, serai, dan juga cabai. Pertama-tama bumbunya ditumbuk secara kasar saja, kemudian bumbunya ditumis, ditaruh beserta dengan ikannya, diaduk hingga kering. Jangan lupa taruhkan juga garam secukupnya. Jika adonannya sudah mengembang, potong ya sedikit demi sedikit adonannya, kemudian diberikan isian ikan tadi yang sudah kita buat. Seperti ini ya isiannya. Kemudian ditutup dan dibulat-bulat jadi seperti ini ya. Jika sudah semua, kita tutup pakai serbet lagi dan menunggu hingga dia mengembang kembali. Kalau sudah mengembang seperti ini, tinggal kita panggang 45 menit sampai 1 jam. Ini dia hasilnya, sudah masak, dan selamat mencoba. Nah, sekarang yuk kita simak penggunaan bioteknologi dalam pembuatan roti ikan rono ini. Ragi dalam adonan kue mengandung bakteri jenis Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi karbon dioksida untuk mengembangkan adonan roti, baik gula yang terdapat dalam tepung maupun gula yang kita tambahkan ke dalam adonan. Bakteri tersebut akan menghasilkan enzim protase yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta enzim lainnya sehingga menjadi karbon dioksida yang membuat adonan roti menjadi lebih ringan dan besar. Semua ini terjadi ketika adonan roti mengalami fermentase, yaitu ketika didiamkan selama lebih dari 1 jam. Bakteri tersebut berperan penting dalam pembuatan roti ini karena dapat menjadikan roti lebih lembut dan ringan. Melalui pembuatan roti ikan rono ini, kita dapat melihat bahwa hal-hal kecil seperti bakteri Saccharomyces cerevisiae diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang khusus dan baik bagi kehidupan manusia. Demikian juga kehidupan kita, di mana kita pasti memiliki fungsi dan tujuan yang khusus. Yang melalui pembuatan roti ikan rono ini, kita dapat melihat bahwa hal-hal kecil seperti bakteri Saccharomyces cerevisiae diciptakan oleh Allah untuk tujuan dan fungsi yang khusus demi kebaikan hidup manusia. Demikian pula dengan kehidupan kita, bahwa Allah telah menetapkan tujuan hidup kita yang baik demi kemuliaan Allah. Dari hal-hal kecil kita dapat melihat kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatunya baik, termasuk kita, sehingga kita tenang pada pengharapan dalam Allah. Kelompok kami juga berefleksi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini harus digunakan dengan tujuan yang baik, bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Seperti pembuatan roti ikan rono ini bukan hanya sekedar menjadi konsumsi pribadi, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk orang lain juga menikmatinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.